Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilianti dengan NIM 21510053 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari kesenjangan sosial, ini banyak ahli sosiologi yang mengungkapkan definisi mereka mengenai kesenjangan sosial itu apa. Jadi, definisi kesenjangan sosial itu ketimpaan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan sumber daya tersedia atau terjadi keadilan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Sumber daya itu bisa dibagi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk sumber daya kebutuhan primer itu bisa dalam kesehatan, pendidikan, rumah, atau kesempatan untuk bekerja. Kemudian, untuk kebutuhan sekunder bisa seperti pengembangan hak asasi manusia, pengembangan untuk berusaha, atau pengembangan dalam hal berpolitik. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Jadi, upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah negara atas instansi yang dipimpinnya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan kemasyarakatan. Tujuannya, pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. OJK untuk memberikan kelonggaran cicilan kredit bagi pelaku UMKM, tukang ojek, supir taksi, dan juga nelayan. Kepada penerima kartu sembako, pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000
per keluarga penerima, sehingga menjadi 200.000 per keluarga penerima yang akan diberikan selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 4,56 triliun rupiah. Yang keenam, kepada calon penerima Kartu Prakerja, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja, sekaligus untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset, agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya. Alokasi anggaran yang disediakan di dalam Kartu Prakerja ini adalah sebesar 10 triliun. Kepada para pelaku UMKM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai